Ya, insya Allah hari ini kita masuk materi ketiga ya, atau pertemuan ketiga dari kajian ilmu usul fikih, dan kita masuk ke dalil syar'i yang kedua ya. Dalil syar'i yang kedua yaitu sunnah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dalil syar'i yang pertama, yaitu Al-Quran ya. Definisinya, terus kedudukan Al-Quran, kemudian perbedaan Al-Quran dengan hadis, kemudian mukjizat Al-Quran, termasuk juga kaitannya tentang dalil, baik itu yang sifatnya qat'i ataupun zanni. Masih ingat ya? Kalau yang qat'i seperti apa? Ya? Ya. Kalau zanni? Ya. Jadi kalau qat'i itu tidak ada penafsiran yang lain. Jadi kalau qat'i itu jadi hanya satu penafsiran. Jadi tidak mengandung la yahtamil at-ta'wil. Jadi tidak mengandung pemahaman yang lain. Kalau zanni berarti masih ada pemahaman yang lain. Seperti kemarin contohnya apa? Kalau yang zanni, yang pertemuan sebelumnya? Ya. Jadi makna salasa quru itu ada dua, bisa kategorinya masuk masa haid atau masa bersih. Termasuk juga yang kaitannya dengan bolehkah wanita haid berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, di situ ada dua penafsiran terkait la yamassuhu illal mutahharun. Jadi al-mutahharun di situ ada dua makna. Nah, itu masuk contoh dalam zanni. Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk kajian yang selanjutnya tentang dalil syar'i yang kedua, yaitu as-sunnah ya. Ini nanti kurang lebih seperti ini ya pembahasannya ya, tentang definisi, terus bagaimana legalitas sunnah dalam kaitannya dalil syar'i, kemudian fungsi sunnah terhadap Al-Quran, kemudian pembagiannya nanti seperti apa, dan selanjutnya adalah kekuatan dalilnya ya. Ini kajian kita hari ini. Saya mulai dari sini. Bisakah kita langsung, kita posisi di sini, yang bawah ya, umat sekarang. Bisakah kita langsung sampai langsung ke Nabi? Ya, hati-hati. Nah, kan sering ada ungkapan seperti ini ya. Kita langsung merujuk kepada Al-Quran dan kita langsung merujuk kepada As-Sunnah. Yang kita pahami bahwa kita itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, apakah sebagaimana gambar ini? Seperti ini tidak? Tidak ya, nggak mungkin kita langsung secara arti sebenarnya umat hari ini tidak mungkin langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara pemahaman yang lebih rinci. Contoh, kita langsung membaca Al-Quran, kemudian langsung kita menyimpulkan, oh ternyata di dalam Al-Quran disebutkan seperti ini. Apakah bisa seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena kita butuh penjelasan dari para ulama. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Mulai secara bertahapnya, karena kita bukan orang Arab, berarti otomatis harus tahu
Minimal kan kita tahu terjemahnya dulu. Nah, setelah tahu terjemahnya kan juga tidak mungkin langsung bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan ayat ini atau apa yang dimaksud dengan hadis ini. Kita masih tetap butuh penjelasan dari para ulama. Ya. Jadi kita mengatakan hari ini langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu dalam artian kita tetap membacanya dari penjelasan para ulama yang sudah menjelaskan. Oh, ayat ini penjelasannya seperti ini sehingga hukumnya seperti ini. Oh, hadis ini penjelasannya ternyata begini sehingga kesimpulan dari hukum hadis ini adalah begini. Nah, itu yang hari ini kita alami dalam kehidupan keseharian kita. Ya. Misalkan ketika ada hadis, maka yang paling paham terhadap hadis ini kalau secara urutan berarti para sahabat setelah Rasulullah. Ya. Setelah para sahabat turun yaitu tabi'in, kemudian tabi'un tabi'in. Kemudian baru setelah itu adalah imam mazhab. Baru setelah itu adalah imam hadis. Jadi imam hadis itu lebih dulu mana imam mazhab dengan imam hadis? Kalau lihat dari tahun kelahirannya, ya, dari tahun kelahirannya imam hadis itu adalah setelah imam mazhab. Karena rata-rata imam mazhab itu juga mereka ahli hadis yang meriwayatkan hadis. Imam Malik meriwayatkan hadis. Ya. Baru setelah itu ulama-ulama sesudahnya, ulama-ulama kontemporer. Seperti kajian buku kita, misalkan diantaranya buku dalam buku-buku misalkan baik itu fikih ataupun usul fikih, ini kan yang sudah disusun oleh ulama-ulama kontemporer. Nah, inilah yang kita maksud dengan usul fikih. Ya. Inilah yang kita maksud dengan usul fikih itu. Jadi kita butuh penjelasan para ulama untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ayat ini, kesimpulan hukum dari ayat ini seperti apa. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan, kita baca ayatnya kemudian kita menyimpulkan, tidak. Tapi kita menyimpulkan ayat tersebut adalah dengan referensi atau dengan bantuan penjelasan para ulama yang sudah menjelaskan lebih dulu tentang ayat ini, yang sudah menjelaskan lebih dulu tentang hadis ini. Ya, bisa dipahami ya gambar ini maksudnya. Jadi secara langsung kenyataannya kita tidak bisa langsung merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi yang dimaksud ketika kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah melalui penjelasan para ulama, melalui apa yang diriwayatkan oleh para sahabat, melalui apa yang sudah dijelaskan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, melalui apa yang sudah dijelaskan oleh para imam mazhab, misalkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, melalui para ahlul hadis, misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim, ada Sunan Abi Daud dan seterusnya, melalui para ulama kontemporer yang sudah menjelaskan, yang sudah menyusunnya sehingga kita umat yang hari ini, umat akhir zaman ini mudah memahaminya karena sudah disusun rapih oleh para ulama. Sudah disusun ayatnya ini, hadisnya ini, penjelasan ayat ini, penjelasan hadis ini sehingga kesimpulannya seperti ini. Nah, kita tinggal membaca aja hari ini. Ya. Baik ya. Ini mudah-mudahan bisa lebih menguatkan pemahaman kita tentang apa itu usul fikih. Nah, baru kita masuk ke pengertiannya. Apa pengertian sunnah? Sunnah secara bahasa itu adalah hiya at-tariqah was-sirah. Jadi sunnah ini adalah jalan.
jalan. Sawaun kana mahmudatun au madmumah. Ya. Baik itu jalan yang buruk ataupun jalan yang baik, yaitu secara umum. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah dalam kajian usul fikih adalah apa-apa yang hiya masadaro an Rasulillah, apa-apa yang bersumber dari Rasulullah, baik itu min qaulin, dari perkataan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, atau takrir. Yang dimaksud takrir itu apa? Misalkan ada sahabat yang melakukan sesuatu, ya, kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyetujuinya apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Padahal Rasulullah tidak melakukannya. Padahal Rasulullah tidak mengatakannya. Tapi dilakukan oleh sahabat atau dikatakan oleh sahabat dan Rasulullah menyetujuinya. Itu masuk takrir dan itu semua masuk kategori sunnah. Jadi kata kunci sunnah itu adalah masadaro an Rasulillah, apa yang bersumber dari Rasulullah, baik itu perkataan, perbuatan, atau takrir, ketetapan atau persetujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, penjelasan apa itu perkataan, perbuatan, atau ketetapan persetujuan Rasulullah, penjelasannya seperti ini. Ya. Jadi qauliyah itu adalah berarti sabda Rasul. Makanya nanti di dalam hadis kita sering membaca atau mendengar qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu sifatnya adalah qauliyah, sabda Rasul. Tapi kalau misalkan perbuatan Rasul, biasanya redaksi hadisnya itu adalah kanan Nabi atau kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan ini. Ya. Sebagaimana misalkan kalau nggak salah di pertemuan kemarin ada nggak tahu di kelas ini apa bukan ya, saya lupa lagi. Kan ada redaksi hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah sebagaimana aku salat. Sebagaimana engkau melihat aku salat. Nah, memahami hadis ini kalau dalam kajian usul fikih bahwa tata cara salat Rasul itu bisa jadi redaksi hadisnya berbeda-beda. Misalkan Aisyah melihat Rasulullah salat. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah salat seperti ini. Abu Hurairah melihat salat Rasul. Kemudian Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah itu salat begini. Umar atau Abu Bakar atau Ali atau sahabat yang lain melihat Rasulullah salat kemudian meriwayatkan hadis bahwa salatnya Rasulullah itu begini. Pertanyaan saya, dari redaksi hadis tentang sahabat melihat Rasul salat, Aisyah, Abu Bakar, Abu Hurairah, Umar, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya, kira-kira di situ akan ada kemungkinan berbeda atau tidak? Ada kemungkinan berbeda. Makanya tata cara sholat itu nanti ada beberapa cara. Misalkan ketika takbiratul ihram saja kan kita ada dua minimal ya yang kita ketahui. Allahu Akbar itu sejajar dengan telinga atau Allahu Akbar itu sejajar dengan bahu. Itu saja udah ada dua cara. Atau misalkan ketika menyimpan tangan, ya kan? Ini juga ada beberapa cara. Ada yang di atas perut, ada yang di atas dada, ya. Ada yang di bawah pusar seperti ini, ya kan? Ada yang di samping seperti ini. Ada juga yang begini. Jadi tidak sedekap begini aja ke bawah. Artinya riwayat-riwayat itu yang diriwayatkan oleh para sahabat yang melihat tata cara sholat Rasulullah SAW. Ya. Nah itu nanti kaitannya fi'liyah, berarti fi'liyah itu adalah perbuatan.
Nah, begitupun yang ketiga, ya. Yang ketiga itu adalah apa yang dilakukan oleh sahabat. Baik itu perkataan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh sahabat. Dan Rasulullah tidak komentar. Artinya Rasulullah menyetujui apa yang diucapkan atau apa yang dilakukan oleh sahabat. Ini juga masuk kategori sunnah. Jadi kurang tepat ketika misalkan ada yang mengatakan itu kan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, berarti bukan sunnah dong. Jadi kurang tepat. Yang tepat itu adalah makna sunnah yang lebih lengkap lagi tadi, bahwa yang dimaksud sunnah itu adalah bukan hanya yang dikerjakan oleh Rasulullah. Jadi jangan mentang-mentang tidak dilakukan oleh Rasulullah maka itu tidak termasuk sunnah. Jadi yang dilakukan oleh sahabat tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah menyetujui, artinya tidak melarang, menyetujui, menyepakati apa yang dilakukan sahabat itu juga masuk sunnah. Paham ya? Jadi sunnah ini maknanya luas. Perkataan, perbuatan, takrir, ketetapan Rasulullah. Ya. Nah, selanjutnya adalah legalitas sunnah. Ya, ini nanti tinggal ditulis aja ya. Banyak ya ayat yang bercerita tentang bahwa sunnah ini menjadi sumber kedua dalam referensi agama Islam. Dalam surat An-Nisa, ya, Ali Imran 32, An-Nisa 59, An-Nisa 65, An-Nisa 80, An-Nisa 83, Al-Ahzab 36, Al-Hasyr ayat 7. Ini adalah ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa sunnah ini adalah referensi kedua setelah Al-Quran. Dan ini para ulama sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Atau argumentasi yang kedua adalah ijma sahabat. Ya, sahabat bersepakat bahwa sebagaimana di kajian sebelumnya ya, ketika sahabat Mu'adz bin Jabal ditanya, apa yang engkau lakukan ketika memutuskan suatu perkara tentang hukum syariat? Jawaban Mu'adz bin Jabal saat itu, kalau ada dalam Al-Quran berarti saya jawab apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau tidak ada maka yang ada dalam sunnah. Kalau tidak ada baru ijtihad para sahabat. Ya, ini ijma sahabat. Atau argumentasi yang ketiga adalah banyak ayat Al-Quran yang bersifat general, masih umum. Misalkan, bagaimana kita mengetahui tata cara sholat kalau hanya dengan Al-Quran saja? Ada nggak dijelaskan di dalam Al-Quran tata cara ruku? Tidak ada. Ada nggak di dalam Al-Quran dijelaskan tata cara i'tidal atau tadi takbiratul ihram seperti apa? Itu dijelaskannya di mana? Dijelaskannya di sunnah, bukan di Al-Quran. Di Al-Quran itu sifatnya masih umum, misalkan perintah sholat, aqimus sholat wa atuz zakah, gitu ya. Dirikanlah sholat, umum. Bagaimana kita mengetahui tata cara sholat? Makanya tadi, apakah kita langsung bisa merujuk kepada Al-Quran? Ya nggak bisa. Penjelasannya di dalam hadis. Dan penjelasan di dalam hadis juga banyak riwayat yang bercerita atau yang menjelaskan tentang sholat. Maka oleh para ulama dikumpulkan. Ya. Dikumpulkanlah ini tata cara sholat Nabi. Dikumpulkanlah dalam sebuah buku. Ini tata cara sholatnya Nabi, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dari para sahabat. Kemudian disimpulkanlah oleh ulama. Nah, makanya ketika bab kesimpulan itu akan ada potensi berbeda pendapat ketika menyimpulkan dari riwayat-riwayat yang ada tentang sholatnya Nabi. Sehingga tadi kita mengenal, oh takbiratul ihram itu ternyata dalam riwayat ada beberapa. Begitupun ketika menyimpan tangan, kita ketika sedekap seperti ini. Begitupun bacaannya, ternyata ada beberapa riwayat. Nah ini, tetapi kita mengenal ada juga yang paham ingkarus sunnah. Jadi ada sebagian umat Islam itu yang tidak
mengimani atau tidak, dia punya pemahaman bahwa kita tidak perlu yang namanya sunnah, cukup dengan Quran saja. Nah, ini kalau berdasarkan penjelasannya Imam Syafi'i, ini muncul di abad ketiga atau di penghujung abad kedua Hijrah atau di awal abad ketiga Hijrah. Ya. Intinya ini hanya sekedar mengetahui aja. Ada fenomena sebagian umat Islam yang mengingkari yang namanya sunnah, baik itu sebagian atau seluruhnya. Kita nggak usah perlu hadis, Quran sudah lengkap, udah syamil, udah mutakamil semuanya. Ya walaupun tadi kita bisa bantah argumentasi tersebut. Ya, ini hanya sekilas saja terkait ingkarus sunnah. Nah kemudian penjelasan selanjutnya yang lebih detail lagi, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Setidaknya di buku ini dijelaskan ada 3 fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai muqarrarah atau muakkidah, sebagai penguat. Ya, misalkan tentang kewajiban sholat, di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis juga ada. Misalkan dalam Al-Quran aqimus sholah, di dalam hadis bunyal Islam ala khamsin. Ya, disebutkan bahwa itu menunjukkan bahwa tentang wajibnya sholat. Atau fungsi yang kedua adalah menjelaskan atau merinci. Ya seperti tadi ya, perintah sholatnya ada dalam Al-Quran, tapi rincian bagaimana sholatnya ada di sunnah. Atau misalkan yang ketiga adalah menetapkan hukum yang baru yang belum definitif di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan secara lebih definitif lagi di dalam sunnah. Ini juga sama ya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Jadi urutannya betul. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Dan ini juga sebagai bantahan kepada orang yang masih tadi ya memiliki pemahaman tentang ingkarus sunnah. Ya, sebagai penguat, yang kedua sebagai penjelas dan lebih detail memperincikan apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan menetapkan hukum yang belum definitif disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Karena kita mengetahui bahwa Rasulullah itu apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa